Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihan wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana wa sayyidina Muhammad wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita sehingga kita masih terasa enak pada saat minum teh hijau dingin. Kalau seandainya kita sudah sakit, maka itu tidak terasa enak lagi. Apalagi kita sudah diopname, seenak apapun cita rasa makanan itu tidak akan pernah bisa menjadi sebuah kenikmatan bagi kita. Alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan nikmat tersebut kepada kita sehingga kita bisa merasakan nikmatnya minuman, mudah-mudahan nanti nikmatnya makanan. Semua itu adalah rasa yang akan kita jadikan sebagai tanda syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini, dimana kalau seandainya Rasul tidak ada, maka kita tidak tahu harus melakukan apa pada saat seperti ini. Banyak di antara saudara-saudara kita pada saat maghrib seperti ini mereka masih dengan olahraga, belum sempat pulang ke rumah, belum sempat mandi. Dan paling apesnya lagi, pas sembahyang maghrib, misalnya masa-masa dulu, masa-masa jahiliyah, pulang ke rumah sembahyang maghrib pakai kain sarung, ya kan, nggak pakai baju, langsung salat, kan? Dengan kondisi yang bulu keteknya keluar waktu salatnya. Nah, Rasul mengajarkan kepada kita semua aspek, ya. Semua aspek diajarkan oleh Rasul. Bagaimana cara salatnya, berpakaiannya, semua itu merupakan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah agar apa? Agar kita nanti diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Dan semoga jamaah yang berhadir, saudara-saudaraku semuanya, merupakan di antara umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah dan akan disuguhkan air dari Telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda ayat Allah. Ada 3 yang sudah kita bahas. Yang pertama yaitu adalah tentang alam, al-kaun. Dan alam kita sudah jelaskan begitu luas, dan sehingga kalau kita ingin menghitung debu di atas pasir di atas muka bumi, itu jauh lebih banyak tatanan jagat raya daripada pasir di atas muka bumi. Begitulah luasnya alam ini. Pada malam ini insya Allah kita akan membahas tentang tanda kekuasaan Allah itu adalah Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 50 dan 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Wa qalu, dan mereka berkata, laula unzila alaina al-ayah,
kalaulah seandainya diturunkan kepada kita itu tanda-tanda. Ini adalah perkataan orang-orang jahiliyah, orang-orang Yahudi. Mereka itu begitu sudah mendapatkan Al-Quran diturunkan ke hadapan mereka, mereka kepingin sesuatu yang sensasi. Apa tanda yang lain? Jangan Al-Quran lah. Kalau memang bisa, coba kasih nampak tanda kekuasaan Allah itu seperti apa. Dan ini permintaan mereka. Mereka mengatakan, laula unzila alaihi ayah min rabbih. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya engkau itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah. Diutusnya Nabi Muhammad itu merupakan tanda bahwasanya adanya Allah. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu bagaimana cara menyembah Allah kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Seorang ayah tidak akan pernah bisa menyayangi anaknya kalau seandainya tidak ada Rasul. Suatu hari orang-orang jahiliyah mereka melihat Rasulullah itu mencium Hasan dan Husain. Dan ini sangat terkejut. Orang-orang Arab Badui, mereka terkejut. Muhammad, katanya. Mereka kan sangat tidak sopan dengan Nabi. Arab Badui itu sangat tidak sopan. Lalu mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau mencium anak-anak? Lalu ditanyakan sama Rasul, apakah kalian tidak pernah mencium anak kalian? Coba bayangkan. Orang Arab Badui, orang Arab pedalaman padang pasir, mereka sama sekali tidak pernah mencium anaknya. Maka ini merupakan pelajaran penting bagi kita para ayah. Pada saat kita punya anak, peluk dia, dekap dia, dan cium dia. Saya, pada saat anak saya yang perempuan masih kecil, saya peluk, saya cium. Tapi begitu udah kelas 3, nggak mau lagi dia. Sudah malu. Ya, sudah malu. Kenapa? Karena dia diejek sama teman-temannya. Padahal ini adalah sunnah Rasulullah. Cium dia, peluk dia, setiap kita antar ke sekolah. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa kita melakukan seperti itu? Dan saya jelaskan bahwasanya inilah yang dinamakan dengan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hari ini kita, para ibu, para ayah yang tidak pernah mencium anak, harap merubah kebiasaannya. Dan ingat, kita tidak akan pernah bisa mencium anak kalau seandainya tidak ada Rasul, karena kita tidak tahu. Kita tidak akan pernah mencium anak kita kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Nah, itu merupakan salah satu tanda adanya Allah, yaitu adanya Rasulullah SAW. Wa innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya aku itu adalah pemberi peringatan. Nabi Muhammad itu sangat-sangat mencintai kita. Berulang kali saya katakan bahwasanya kecintaan Nabi Muhammad kepada kita itu sungguh luar biasa. Kita tidak hidup di zamannya Rasul, tapi Rasul merindukan kita. Hari ini bagaimana kerinduan kita terhadap Rasulullah? Ini yang harus kita ungkapkan. Pernah enggak kita merindukan seseorang? Ya, pada saat kita merindukan, katakanlah misalnya, pada saat kita merindukan seorang wanita, apa yang terbayang dalam jiwa kita? Apa yang terbayang dalam benak kita? Ya, mana ya? Nggak bisa tidur kan? Yang dipikirkan hanya dia. Nah, padahal dia nggak pernah mikirin kita. Itu yang paling apesnya. Ya, kalau ini dipikirkan oleh Rasul. Rasul merindukan kita. Kenapa? Karena umat-umat sahabatnya terdahulu, mereka setiap ada permasalahan, mereka bisa langsung mendatangi Rasulullah. Hari ini kita tidak mempunyai kemampuan seperti itu. Kita punya masalah, mau jumpa siapa? Mau konsultasi sama siapa? Dulu para sahabat, misalnya gitu ada permasalahan, nggak punya uang, mereka ngadu ke Rasul. Hilang sendal, nanyanya ke Rasul. Begitulah keakrabannya. Maka Rasulullah sangat merindukan akan kita. Peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Rasul itu adalah untuk kebaikan kita, untuk kesuksesan kita. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka pada saat Allah mengirim Rasulullah, yutla 'alaihim ayat. Rasul itu membaca ayat-ayat.
Dan ini adalah salah satu metode bagaimana cara bisa menghafal Quran. Apalagi bagi anak-anak. Anak-anak seperti ini disuruh baca Quran mereka nggak bisa. Caranya untuk bisa menghafal, yutsla alaihi, maka bacakanlah kepada mereka ayat Al-Quran. Ini tugas kita seorang ayah, tugas kita seorang ibu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Saya di Mesir pada saat liburan kami ke kampung, pulang ke kampung, saya punya ayah angkat. Pulang ke kampung kami itu selalu dibawakan ke namanya kutab. Kutab itu tempat ngafal Quran. Jadi anak-anak kecil ini mereka nggak bisa baca. Apa yang dilakukan? Datang seorang syekh, bacakan kepada mereka di hadapan mereka. Apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. 15 kali diulang hafal dia. 10 kali diulang hafal. Ada yang 3 kali diulang hafal. Udah pindah lagi. Sehingga apa? Berapa umur dia? 4 tahun, 7 tahun itu khatam 30 juz. Dia tidak punya kemampuan membaca. Kenapa? Karena metode sebagaimana yang diungkapkan di dalam Al-Quran ini adalah Anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihi. Ayat itu dibacakan kepada siapapun. Seperti hari ini, seperti malam ini saya membacakan ayat-ayat ini kepada saudara-saudara semuanya. Kalau ini saya ulang 15 kali pasti bisa hafal. Ya. Kecuali memang sudah error, ya. Sudah error banyak kali yang perlu diingat, ya kan? Itu sampai 15 kali pun nggak akan terhafal. Kenapa? Mungkin hatinya tidak bersih, ya. Mungkin banyak kemaksiatan yang dilakukan, dan itu sangat-sangat wajar. Kita pernah menghafal Quran kalau di Al-Azhar itu 4 hari itu bisa 1 juz ngafal. Tapi begitu ngafal 1 hari 4 juz itu nggak boleh tengok kiri kanan, ya. Misal turun dari apartemen, jalan itu menunduk. Begitu ngelihat ke depan hilang setengah juz plus. Lihat lagi 2 langkah ke depan hilang lagi. Kenapa? Godaan dari wanitanya sangat luar biasa. Maka jagalah pandangan. Pada saat kita menghafal Quran, nggak bisa kita nggak jaga pandangan, nggak bisa kita nggak menjaga hati. Maka hafal gampang, hilang lebih cepat kalau seandainya kita tidak menjaga diri kita. Nah, di dalam ini Allah ingin menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Al-Quran itu merupakan petunjuk kehidupan kita, petunjuk untuk menjadi guidance kepada kita. Hanya saja bagi kita yang tidak mempunyai ilmu, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan langsung informasi tentang Al-Quran tersebut. Maka kita perlu kepada guru, maka kita perlu kepada ustadz. Untuk apa? Untuk kita mengetahui apa isi Al-Quran tersebut. Jangan pernah terjebak dengan istilah seperti ini. Ini paling banyak yang kita dapati hari ini. Kita hanya akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis, tidak kepada pendapat-pendapat yang lain. Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui isi Al-Quran kalau seandainya kita tidak pernah mempelajari tafsir? Bagaimana mungkin kita bisa mengetahui isi Al-Quran kalau seandainya kita tidak pernah mempelajari hadis? Inilah ilmu-ilmu, instrumen-instrumen yang memang harus kita pahami. Pada saat ini menjadi referensi kita, menjadi rujukan dalam kehidupan kita. Al-Quran ini menjadi rujukan. Maka apa perangkat, apa tool yang harus menjadi pelajaran bagi kita sehingga kita bisa memahaminya. Nah, kalau seandainya saudaraku semuanya tidak mengerti bahasa Arab, mungkin tidak tahu menerjemahkan seperti yang saya bacakan ini. Pasti bacanya seperti orang Cina nonton sedati, ya. Ya kan? Orang Cina kalau nonton sedati itu bingung, apa yang diomongin ini? Nggak tahu dia ngomong apa. Sama seperti hari ini pada saat kita membacakan Al-Quran, kita nggak tahu apa yang kita bacakan. Ini yang paling parahnya. Sehingga apa? Al-Quran itu tidak pernah merasuki ke dalam jiwa kita. Kita tidak tahu apa yang dibacakan. Tak ubahnya, kalau seandainya ada orang yang lagi mabuk, coba rekam apa yang dia omongin. Setelah dia sadar, tanyakan lagi, lu ngomong apa tadi? Pasti nggak tahu dia. Sama halnya orang baca Quran yang tidak mengerti artinya,
sama seperti orang mabuk. Terus gimana Ustaz? Jadi nggak perlu baca? Perlu. Baca Quran itu perlu walaupun tidak ngerti. Apa yang harus kita lakukan? Ya ngaji seperti malam ini supaya kita ngerti. Udah nggak tahu, nggak mau ngaji, ini yang bahaya. Udah nggak tahu, nggak mau belajar. Tapi inilah upaya kita agar apa? Agar kita nanti bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah pada saat ditanyakan. Emang dulu pernah belajar? Ada. Kapan? Malam Jumat. Nah, 1 pekan 1 malam. Ya sudah, terlepas tanggung jawab kita. Oke? Berikutnya Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi huwal ayatun bayyinat, dia merupakan ayat-ayat yang menjelaskan fi suduril ladzina utul ilm, bagi orang-orang yang diberikan di dalam rongga hatinya ilmu. Ini yang paling penting. Orang-orang yang hatinya itu dipenuhi dengan ilmu adalah dia akan menjadikan ayat Al-Quran ini sebagai tanda. Salah satunya Maurice Bucaille, salah seorang ilmuwan dari Prancis, ya, hebat sekali dia meneliti tentang bagaimana Fir'aun itu bisa selamat pada saat dia tenggelam. Dalam artian, bangkai mana yang bisa tidak akan busuk selama 5.000 tahun. Fir'aun itu umurnya sekitar 5.000 tahun lebih, 6.000 tahunan lah, ya, seperti itu. Dia meneliti, dia buat surat ke Presiden Mesir, diambil muminya, jasadnya. Setelah itu diteliti, dibawa ke Perancis, diteliti. Bulanan, tahunan dia teliti dan dia hasil penelitian. Apa hasil penelitiannya? Ternyata Fir'aun itu bisa diselamatkan, bisa utuh seperti itu dikarenakan ada garam di dalam tubuhnya. Ya. Coba bayangkan, ini hasil penelitian. Dan dengan bangga seorang profesor tersebut mempresentasikan hasil penelitiannya sekian tahun kepada publik. Disaut sama salah seorang orang Arab Aljazair. Maurice, apa yang engkau lakukan itu telah disebutkan di dalam kitab suci kami. Coba bayangkan, Al-Quran menyebutkan bahwasanya jasad Fir'aun itu akan dijadikan sebagai ayat, sebagai tanda kekuasaan Allah di atas muka bumi. Sengaja disimpan Fir'aun, ya, supaya menjadi bukti dulu ada manusia yang paling parah tingkat kriminalnya mengaku dirinya Tuhan, bukan Nabi. Kalau di Indonesia paling banyak itu ngakunya Nabi, ya, ataupun malaikat Jibril, ya. Tapi kalau Fir'aun itu ngakunya Tuhan, disimpan sama Allah. Ya, kalian jangan sok-sokan ya, Fir'aun itu jauh lebih parah daripada kalian, itu maksudnya. Ini buktinya, ini jasadnya. Dan begitu Maurice Bucaille mengetahui bahwasanya, lah, sekian lama aku membuat penelitian, ternyata dalam ayat Al-Quran itu telah dijelaskan tentang kebenaran ini. Berarti ini adalah sesuatu yang benar, Quran ini. Enggak mungkin ini bukan kitab suci yang benar. Nah, Al-Quran itu menjadi bukti bahwasanya Allah itu adalah Allah. Kenapa? Informasi yang disampaikan di dalam Al-Quran itu, kalau kita ingin meneliti secara saintis, itu perlu waktu 15 abad, 15 abad lamanya. Baru kita bisa membenarkan secara ilmiah. Maka hebat, siapa yang membisikkan kepada Rasul, yang menyampaikan informasi bahwasanya Fir'aun itu selamat dikarenakan apa? Ada sumpalan garam di dalam tubuhnya. Mulut Fir'aun, mungkin belum pernah lihat ya, nanti lihat di YouTube. Mulut Fir'aun itu penuh dengan tanah. Itu menarik. Imam Qurtubi menjelaskan di dalam tafsirnya, pada saat dia mau mengucapkan la ilaha illallah, diambil tanah sama malaikat, disumpel mulutnya. Jangan sampai dia ucap la ilaha illallah. Saking kesalnya. Ya, saking kesalnya. Lu sekarang mau taubat ya? Diambil tanah, dicelup dalam mulutnya. Nah, kenapa? Karena dia kan mau mengucapkan itu pada saat dia sudah sakratul.
tidak akan pernah berfungsi pada saat itu untuk kita beriman kepada Allah. Maka ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Al-Quran merupakan tanda-tanda ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah itu adalah benar dan ada. Dan itu hanya terjadi, ya, hanya akan bisa mengisi rongga dada orang-orang yang mempunyai ilmu. Ya. Kebenaran Al-Quran itu hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang punya ilmu. Seperti Maurice Bucaille, ilmuwan yang meneliti tentang Fir'aun, tapi ternyata dia menemukan di dalam Al-Quran, maka akan sesak dadanya dengan keimanan. Ya. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 101 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaihim ayatullah. Bagaimana mungkin kita itu bisa mengkafirkan diri kita, ya, padahal ayat-ayat Al-Quran itu sudah ada. Bagaimana mungkin kita itu bisa kufur terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Berbagai macam tanda-tanda sudah kita jelaskan kan, dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Masih mau menolak kebenaran tersebut? Enggak akan mungkin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Dan bagaimana mungkin kita menolak, ya. Kafir itu adalah menutup. Ini air kalau ditutup itu namanya kufrun, ya, dia sehingga tidak bisa masuk. Petani yang mengambil benih lalu menutup itu namanya kufrun. Ya, jadi kata-kata kafir itu bukan hanya menutup kebenaran, tapi juga menutup benih, itu namanya kafir. Ya, itu bahasa Arab. Setiap kebenaran yang ditutupi itu adalah kufur. Hari ini kita sudah tahu kan? Apa yang kita ketahui? Salat itu adalah wajib. Maka pada saat kita tidak mau salat, maka kita kufur, menutup kebenaran tersebut, tidak mengakui kebenaran tersebut. Pada saat kita tahu bahwasanya mengabdi kepada orang tua itu adalah sebuah kewajiban, maka kita tidak mau mengabdi, maka kita kufur terhadap orang tua. Dan ini paling banyak dilakukan. Mohon maaf, saya sering menasihati orang-orang yang mengikuti majelis ilmu, majelis ta'lim. Ikut dia. Khususnya ini, mohon maaf ya, para ibu-ibu. Dari satu majelis ta'lim, pindah ke majelis ta'lim lain, pindah ke majelis ta'lim lain. Apa yang terjadi? Ibunya di rumah terlantar. Padahal ibunya itu adalah surga yang paling dekat dengan dirinya. Dia tidak pernah mengabdi. Dia nggak mau membahagiakan orang tuanya. Padahal ibunya di rumahnya, dijadikan ibunya sebagai pembantunya. Mohon maaf, mama saya itu paling enak kalau masak daging bebek masak putih. Ya, dengan bangga dia ceritakan, kemarin saya suruh pergi ke Pajak Impres, saya kasih duit 200.000. Ya, itu dengan bangga dia ceritakan. Padahal ini adalah pelecehan terhadap orang tua. Dia bangga mengatakan bahwa ibunya paling enak kalau masak bebek masak putih, masak merah, dikasih duit untuk ibunya yang belanja. Ibunya jadi pembantunya. Ini yang harus dirubah. Mindset ini harus dirubah. Ya. Kenapa? Karena pada saat seseorang itu tidak mau mengabdikan dirinya kepada orang tuanya, maka dia itu telah kufur, menutupi kebenaran terhadap pengabdian terhadap orang tuanya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak agar dia tidak kufur? Mengabdi, bahagiakan apapun kebahagiaan orang tua. Kalau seandainya orang tuanya misalnya suka makan risol, masak risol, kasih orang tuanya. Kalau seandainya orang tuanya suka ayam, masak ayam. Jadi ada salah seorang anak, ini sering saya ceritakan di dalam majelis ini. Ada salah seorang jamaah, anak, ibunya itu jauh tinggal dengan dia, di luar kota. Nah, suatu hari dia tanya sama ibunya, "Mak, mama kepengen apa?" Nah, dijawab sama mamanya, "Nak, mama pengen kalilah KFC." Nah, tahu, dikirim uang sama anak ini
500.000 sama ponakannya, beliin KFC untuk oma katanya, ya kan? Begitu dimakan sama mamanya satu keranjang itu yang 9 itu, ditanya lagi sama anaknya, kayak mana rasanya mak? Apa dia jawab sama mamanya? Rupanya KFC itu ayam ya nak ya. Coba bayangkan, dia tidak tahu apa itu KFC, hanya mendengarkan. Tapi bahagianya luar biasa. Bahagianya seorang tua pada saat dibelikan seperti itu oleh anaknya, dia sangat luar biasa. Sehingga dia ceritakan kepada saya, Ustaz, saya sewaktu masih ada ibu, itu rezeki saya tidak pernah putus, Ustaz. Ada saja job itu yang saya dapatkan. Ada saja kerjaan yang memang dia dapatkan. Begitu hari ini meninggal ibu saya, bulan itu pula semuanya seakan-akan putus rezeki dari langit. Coba bayangkan. Ditanya kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Lakukan kebiasaan dengan ibunya, tetap dilanjutkan. Contoh misalnya, dia kirim belanja untuk ibunya. Sekarang dia kirim belanja untuk fakir miskin. Sedekahkan untuk ibunya. Hadiahkan untuk ibunya. Nah, berapa misalnya dia belanjakan untuk ibunya dalam 1 bulan 1 juta, maka ambil uang 1 juta, sedekahkan atas nama ibunya. Dan inilah yang membuat kita itu menjadi tidak kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah. Dan tanda yang ketiga setelah kita bahas tentang alam semesta, Al-Quran, dan yang ketiga adalah tentang mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang memang di luar kebiasaan dan tidak ada kemampuan manusia. Contoh mukjizat, ya. Kalau seandainya Rian mengatakan, ayo salat Rian, ya saya salatnya di Mekah nanti, itu bukan mukjizat, ya. Kenapa? Karena itu bisa dilakukan oleh orang-orang lain, ya. Contohnya, ada orang yang punya kemampuan, ya, ini bukan kemampuan spiritual, ya, kemampuan finansial. Dia bisa salat ke Mekah, naik pesawat supersonik, ya. Bukan dikarenakan dia betapa di gua Jepang selama 40 hari, ya kan? Setelah itu dia bisa terbang ke Mekah, bisa salat. Enggak seperti itu, ya. Itu tidak ada. Tidak pernah ada kejadian seperti itu. Jadi mukjizat itu memang sesuatu yang memang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Dan itu adalah sesuatu di luar taqah al-basyariyah, di luar kemampuan manusia. Contoh misalnya, pada saat Nabi Musa mengambil tongkatnya lalu mengetok ke laut, teori apapun itu tidak akan pernah bisa menghuraikan, ya. Laut itu bisa terbelah dan bisa ada jalan tol, ya. Terbayang nggak laut itu kira-kira gimana? Kan nggak mungkin laut itu datar, ya kan? Laut itu kan dengan luasnya, dengan makhluk-makhluknya semuanya, dan itu bisa semuanya bersih. Pada saat Musa beserta kaumnya melewati itu, semuanya bersih, nggak ada kerikilnya, ya. Nggak ada yang tertinggal di situ kudanil, ya, yang belum keluar dari jalan, nggak ada. Semuanya bisa dijalani oleh Nabi Musa. Padahal hanya dengan mengetok tongkat, terus bisa terbelah laut. Itu namanya mukjizat. Sama, kenapa mukjizat seperti itu? Dikarenakan pada saat itu orang-orang kaum Fir'aun, mereka mempunyai kemampuan sihir yang sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa dukun terhebat di Indonesia belajar sihirnya ke Mesir, ngambil ilmu pamungkasnya ke Mesir, sama Fir'aun, ya, sama jinnya Fir'aun, ya. Betapanya di sana dia. Nah, dan ini kita cuman ketawa aja. Ternyata memang orang ke Mesir itu bisa berguru sama Fir'aun atau berguru sama Nabi Musa. Ada 2 guru di sana. Nah, jangan salah pilih. Begitu kita pilih Fir'aun, maka guru kita menjadi Fir'aun. Nah, contoh lain mukjizat itu adalah sesuatu yang memang tidak dimiliki oleh orang lain. Pada saat Fir'aun mempunyai pasukan yang mempunyai keahlian sihir, semua bisa disihir sama pasukannya Fir'aun. Nah, Nabi Musa diberikan mukjizat, yaitu kemampuan untuk melenyapkan sihir-sihir mereka. Di mana pada saat mereka menyihir tali-tali menjadi ular, maka Nabi Musa bisa menyihir tongkatnya itu memakan semua ular tersebut. Dan ini tidak mungkin. Seharusnya kalau dengan sihir, ular itu tidak akan pernah hilang, tapi dia hanya akan kalah saja.
Tapi itulah mukjizat. Mukjizat Nabi Musa disesuaikan dengan kemampuan pada saat itu, yaitu sihir. Nah, yang paling menarik pada saat kita bercerita tentang mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya apa? Bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Ini yang paling harus dikunci. Nabi Isa nggak akan pernah bisa menghidupkan yang mati kecuali dengan izin Allah. Kenapa? Karena pada saat itu ada medis yang paling terkenal pada masa Nabi Isa itu, yaitu kemampuan medis yang sangat hebat. Sehingga diutuslah Nabi Isa dengan mukjizat bisa menghidupkan orang yang mati dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi kecanggihan teknologi kedokteran pada masa Nabi Isa itu sangat hebat. Maka diutus Nabi Isa dengan kecanggihan, dengan mukjizat, yaitu bisa menghidupkan makhluk yang mati. Orang yang sudah sekian lama mati, dengan kehendak Allah, Nabi Isa bisa menghidupkan kembali. Untuk apa? Supaya orang semuanya mau beriman dia adalah rasul. Ini bukan hoak. Itu yang fungsi mukjizat itu ingin ditunjukkan kepada manusia semuanya bahwasanya ini adalah benar-benar rasul, bukan manusia kaleng-kaleng, ya. Nah, Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 101 yang berbunyi, wa fikum rasuluhu, ya, dan pada kalian itu ada rasulnya. Ya, ini merupakan rasul, ini merupakan mukjizat, ya, mukjizat yang dimiliki oleh manusia semuanya. Dan yang kedua, dalam surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan ayat 2 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar wa iyaraw ayati yu'raduna yaqulu sihrun mustamir. Nah, ini merupakan salah satu ayat penting tentang mukjizat. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat waktu kiamat. Ya. Kiamat itu pada masa Rasulullah itu sudah sangat dekat. Ya. Assalamualaikum. Kiamat pada masa Rasul itu sudah sangat dekat. Nah, apa buktinya? Wan syaqqal qamar, maka terbelahlah bulan, ya. Terbelahlah bulan. Wa iyaraw ayatan yu'raduna yaquluna sihrun mustamir. Dan apabila mereka melihat tanda bulan itu terbelah, maka mereka mengatakan ini adalah sihir. Kalau tidak percaya, buka internet, lihat bulan itu seperti ada kawah yang lebar. Ini bukti bahwasanya bulan itu pernah dibelah oleh Rasulullah SAW. Yang satu, saudara-saudara sekalian yang pernah umrah, ada namanya di belakang itu di tempat sa'i kita itu namanya Jabal Abi Qubais. Ya, Jabal Abi Qubais itu merupakan tempat di mana Nabi Ibrahim memanggil kita untuk pergi haji. Di situ sekarang dibuat istana raja. Nah, Rasul berdiri pada saat itu membelakangi Jabal Abi Qubais dan beliau membelah bulan, ya, dengan izin Allah, membelah bulan itu satu di tangan kanannya dan satu di tangan kirinya. Dan itu dilihat langsung dengan mata kepala oleh orang-orang Arab Quraisy. Bulan yang jauh itu dibelah sama Rasul, lalu dipegang dari sisi kiri dan kanan. Pada saat mereka melihat bulan terbelah, apa dikatakan? Sihrum, dikatakan mustamir. Ini adalah sihir yang terus berkelanjutan. Muhammad telah menyihir kita. Ya. Padahal ini kan mukjizat yang memang mereka melihat langsung dengan mata mereka. Mereka melihat bulan dan itu dibelah oleh Rasulullah, sehingga mereka mengatakan apa? Ini adalah sihir. Coba bayangkan, mereka bersama Rasul, mereka melihat mukjizat, tapi mereka tidak beriman terhadap ayat-ayat tersebut, tidak beriman terhadap tanda-tanda kebesaran Allah, tidak beriman terhadap tanda-tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Hari ini nanti coba buka di internet, bulan itu ternyata dia itu ada belahannya, ada kawahnya yang memang itu terbelah, ya. Kawah itulah yang menunjukkan bahwasanya bulan itu pernah terbelah dan kemudian disambung disatukan kembali. Sekarang apa yang membuat
kita tidak mau beriman terhadap kepada Allah. Kalau seandainya kita sudah mengetahui mukjizat itu memang ada. Nah, ada salah satu motivasi pada saat Hitler ingin berperang dunia. Ya. Ini saya dapatkan naskahnya pada saat saya di Jerman. Hitler itu, mereka menanyakan kepada orang Muslim, kasih saya motivasi supaya saya bisa membakar tentara Jerman ini untuk berperang. Apa motivasinya? Ayat ini yang dibacakan oleh Hitler. Ayat telah dekat kiamat, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ayat inilah yang dibaca oleh Hitler untuk membakar motivasi tentara-tentara Jerman untuk berperang. Kenapa? Karena seandainya kita mengetahui bahwasanya ini adalah sesuatu yang benar, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Allah dan Rasul. Ini akan menjadi sebagai pemicu bagi kita untuk bisa terus bersemangat membela agama Allah. Bayangkan Hitler menggunakan ayat ini sebagai motivasi kepada pasukannya untuk berperang. Selanjutnya di dalam surat Hud ayat 64 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini merupakan tanda-tanda. Setiap nabi itu diberikan mukjizatnya masing-masing. Ya. Setiap nabi itu diberikan mukjizatnya. Nabi Daud, beliau itu mempunyai suara yang bagus. Nabi Sulaiman mempunyai kemampuan berbicara dengan semua makhluk. Ya. Bahkan iblis itu memenuhi apapun yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman. Dan dia takutnya kepada Nabi Sulaiman. Ya. Begitu tahu Nabi Sulaiman sudah meninggal di atas singgasananya, dari mana dia tahu? Dari tongkatnya itu lapuk, terus jatuh. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah percaya sama dukun. Ya, jangan pernah percaya sama dukun, karena dukun juga menanyakan kepada iblis. Sedangkan iblis tidak tahu tentang masa depan. Di mana buktinya? Pada saat Nabi Sulaiman meninggal, iblis nggak tahu, dia lalu lalang terus nih, kerja terus dia. Nabi Sulaiman dipikirnya sedang duduk memegang tongkatnya, padahal sudah lama meninggal. Nabi Sulaiman. Kapan dia tahu? Pas tongkatnya lapuk, jatuh Nabi Sulaiman. Rupanya sudah lama meninggal. Bayangkan, tongkat itu kan bisa lapuk setelah berapa tahun? Puluhan tahun. Ini menunjukkan iblis itu tidak mempunyai informasi masa akan datang. Tapi Ustadz, kok bisa dukun itu tahu kalau seandainya kereta kita hilang, lembu kita hilang? Itu pertanyaannya kan? Enggak, dia tidak pernah tahu. Tapi yang dibaca itu adalah psikologis kita. Ya, jadi iblis itu keluaran tamatan dari Fakultas Psikologi. Serius? Ya? Dari mana dia tahu? Kita kan curiga kemana sama siapa? Motor saya hilang, tadi ada teman yang terakhir datang ke rumah, dia pura-pura bertamu. Ini kan yang dimainkan psikologis ini. Sehingga apa? Orang inilah yang istilahnya yang akan dicurigai. Inilah yang dinamakan dengan kelihayan iblis, supaya kita beriman kepada dia dan tidak beriman kepada Allah. Maka saya sering mengatakan bahwasanya iblis itu nggak pandai, tapi dia kuliah di Fakultas Psikologi, sehingga dia bisa membaca psikologis orang-orang dan dia melihat dia tadi berinteraksi dengan siapa, orang terakhir siapa, itu yang dia baca. Nah, tapi what next, apa yang ke depan, sama sekali tidak tahu informasinya. Dan mereka semuanya itu ingin mencari informasi bagaimana tentang kehidupan kita yang akan datang. Itu semua tidak akan pernah bisa. Kenapa? Setelah Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, maka akses mereka ke langit itu semua diblok. Tidak boleh. Dulu mereka masih bisa lalu lalang ke langit, nyuri-nyuri berita. Tapi setelah itu tidak pernah bisa lagi. Kenapa? Dan itu sudah pernah kita jelaskan di dalam surat Muluk. Pada saat petir, itu adalah upaya untuk menolak iblis yang sedang naik ke langit. Ya. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Petir itu adalah rajamnya bagi setan.
Saya kira demikian saja untuk malam ini. Insya Allah kita akan sambung di malam Jumat berikutnya sekali lagi ya. Karena Jumat depan saya ada kajian di Alu-Awi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.